Pak Gun, ini ternak sebagian masih Jawa Randu. Ini keluarnya berapa liter, Pak? Kalau yang 3 ini per hari sekarang 2 liter. Berarti 3 ekor 6 liter. 6 liter. Belinya berapa, Pak? Belinya ini 2 juta paling, 2.200.000 lah paling mahal, sudah sampai kandang. 2 juta. 2.250.000 sudah sampai kandang. Wow. Ini keluar 2 liter udah berapa bulan, Pak? 2 liter berarti kalau ini 1 bulan lebih. Oh, dari beranak kemarin 1 bulan lebih. Iya, iya. Berarti kalau 2 liter kali murah-murahnya misalnya 15 lah. 15.000 nggih. Petani. Berarti 6 per bulan kemarin 60 liter ya, Pak? Iya, 3 ekor. Oh, iya. 1 ekor. 1 ekor 60 liter. Kali 15.000 nggih. Nggih. Berarti sebulan ini udah menghasilkan 900.000 ya, Pak? Apa ya? Iya kan? 1 hari 2 liter. Artinya 30 hari 60 liter. 60 liter. 60 liter kali 15.000. Berarti 1 ekor menghasilkan 900.000. Iya, 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 iya. 900.000. Berarti Pak Gun 3 ekor ini kali 3 2.700.000. Kotor tapi. Nggih, artinya di sini populasi berapa ekor? Di sini ada indukan 30 sekitar. Nggih, 30 ekor. 30 ekor yang diperah berapa ekor, Pak? Yang diperah sekarang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama ini 10 ekor. Sehari berapa liter? 10 kalau sekarang ya di angka 14 lah. 14 liter. Padahal Pak Gun ini perah baru ya, Pak? Baru berapa bulan, Pak? Yang ini? Nggih. Dulu kan katanya domba. Oh, oh maksudnya berjalan di perah itu sekitar 8 bulan. Berarti Pak Gunawan perah fokus di perah baru 8 bulan. 8 bulan. Dengan sebagian materinya Jawa Randu. Jawa Randu, modal tipis. Modal tipis. Tetapi Jawa Randunya nggak kaleng-kaleng karena sebagian di bulan ke-8, berarti kan di bulan ke-7. Di bulan ke-7 materinya sudah 2 literan. Nggih, alhamdulillah. Sekarang sih sudah ada sanennya. Ya sedikit demi sedikit. Sudah ada saperannya kan. Artinya rasanya gimana, Pak? Setelah dulu domba, terus kambing pedaging hanya breeding, terus sekarang sudah keperah pripun, Pak? Rasanya, Pak? Nganu nggih, kalau dulu kan kita harapannya jual sempe. Lah kalau sekarang kita katakanlah sempe ini katakanlah bonus apa ya. Wong anu hariane susu keluar sih ada. Kita bisa jual susune, kemudian tiap 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali sih itu diambil untuk stor pabrik. Kadang diambil kok bisa, Pak? Jawa Randu kok bisa keluar 2 liter itu treatmentnya apa, Pak? Kan Bapak belinya yang 2 jutaan kan berarti kan Jawa Randu bukan istimewa, maksudnya kelas sedengan, kelas pasar gitu, Pak. Yang jelas ya pelakuan di sini pakan. Terus pakan itu ya nggak cuman hijauan pun ya nggak cuman asal hijauan, asal rumput, Ini di sini kan ada 3 atau 4 macam, ada pacong, kemudian indigo vera, kaliandra, terus tela karet, daun singkong ya, daun singkong. Lah itu dicampur, dicacah, terus pakan tambahannya konsentrat. Konsentrat wajib. Kalau Pak Gun konsentratnya itu yang sekilo kena harga berapa? Ini yang konsentrat yang khusus perah itu sekilo berarti 5.500. 5.500. Kalau yang lagi perah kayak gini dikasih berapa gram? Berarti berapa on sehari? Per hari berarti setengah kilo 5 on ya? Setengah kilo. Berarti tadi berapa per kilonya? 5.500. 5.500. Padahal ini sehari keluar uang 30.000. Murah-murahnya kan? Artinya beberapa ekor ini sudah bisa nutup operasional kandang sekitar dewasa 30 ekor nih, Pak. Alhamdulillah.
Kalau untuk nutup operasional sih memang dari awal saya terjun beralih ke perah, Jawa Randu perah ini kan dulu saya belinya memang kambing yang posisinya itu baru melahirkan. Jadi susunya masih bisa diperah. Dibeli induknya saja. Dibeli induknya saja. Anaknya ditinggal. Anaknya ada yang ditinggal. Ada yang ditinggal, ada yang ikut dibeli juga. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu biaya operasional, karena untuk biaya operasional perah kan memang lumayan ya dibanding untuk yang kayak jenis domba yang nggak diperah itu. Artinya Pak Gun tidak mengikuti orang-orang asal suka perah langsung beli yang mahal, yang bagus ya gitu, tapi benar-benar mulai dari Jawa Randu gitu ya Pak? Oke, saya mulai dari yang terendah katakanlah. Di samping pertama masih belajar. Kemudian yang paling utama lagi karena keterbatasan modal. Terus saya berdasarkan pengalaman di peternak domba maupun kambing, itu biasanya yang awal-awal mengandalkan modal yang banyak, ilmunya masih belum mumpuni, langsung belinya sing mahal, banyak, sementara kebutuhan ternak kan pakannya belum mencukupi, akhirnya kambingnya jadi jelek-jelek, dijual rugi malah tidak menghasilkan. Makanya saya mulai dari yang itulah, kelas terendah sambil buat belajar, tapi yang kira-kira masih bisa nutup untuk operasional. Tapi Pak Gun tentunya ini ya Pak, apa namanya, tidak sekedar menikmati dengan Jawa Randu, punya cita-cita nanti genetiknya juga Sapera, Sanen kayak gitu agar terjadi regenerasi yang bagus. Oh enggak, masih ya, itu pasti apa ya, upgrade itu. Terus harus strateginya berapa Pak, mau bikin itu gimana? Yang bertahap Mas, bertahap. Mulai beli yang Sapera. Ini mulai beli yang Sapera, dari yang cempe yang sudah lumayan bagus, kan harganya nggak terlalu tinggi. Kalau kita langsung beli indukan yang bagus, yang mahal, susunya banyak, itu kan harganya nggak mampu saya. Terus juga mau menciptakan cempe baru juga? Insya Allah. Dengan cara beli Sanen gitu? Oke, beli pejantan yang lumayan, kemudian nanti cempe betinane kita parkir, kita tahan buat regenerasi. Itu nggih Pak, itu jantan apa ini Pak? Yang ini Pak, yang hitam itu yang duduk itu ya? Nggih, itu sih katanya PB, itu sudah PB. Oh, itu silangan antara Sanen lahiran Indonesia, iya, sama Alpin apa ya pejantannya? Alpin. Yang hitam itu nggih? Nggih. Oh, berarti Pak Gun selain memang mulai dari yang Jawa Randu untuk diperah agar benar-benar langsung bisa jualan susu buat operasional, jadi juga bagaimana mendatangkan jantan yang bagus untuk nanti dikawinkan Jawa Randu sehingga nanti si Jawa Randu ini anaknya Sapera gitu Pak ya? Nggih. Kalau nggak mikir kayak gitu, hanya menikmati beli Jawa Randu di pasar yang sedang menyusui kayak gitu ya, nanti capek juga ya Pak, karena nggak regenerasi ya. Iya, statis akhirnya. Terus untuk bang pakannya Pak Gun ini sekitar, kalau indukan kan 30 ekor, tapi kalau anak-anakan mungkin ya 40 sampai 50 ada Pak? Ya kurang lebih lah. Itu mengandalkan lahan berapa luas ini Pak? Ini lahan kan luas totalnya itu hampir 1 hektar. Hampir 1 hektar kepotong untuk bikin kandang. Itu pakannya ya dari ini lahan sini saja. Terus ini juga cempe-cempenya udah mulai ada yang ini ya Pak? Apa namanya? Yang cukup bagus itu ini Pak, telinganya udah regenerasi itu beli dapat cempe. Beli ini Pak ya? Iya, belum dari anakan sini. Harapannya di ini nggih Pak, apa namanya, disusun ya. Ada yang Jawa Randu, terus ada yang beli Sapera indukan, terus ada yang beli cempe kecil-kecil Sapera, tentunya biar modalnya nggak terlalu besar nih Pak ya. Modalnya ora kerasa banget Mas. Ya. Rumah sanu. Modal tipisan. Berarti ini ya Pak ya, apa namanya, harapannya mungkin 2 tahun yang akan datang jenisnya tetap sudah
minimal sapera semua Amin, gitu ya. amin, ya berharap sih seperti itu. Kalau Pak Gun kayak gini belajarnya dari mana Pak? Belajarnya gabung komunitas apa Iya. gitu? Saya kan ikut dulu di komunitas grup WA. Belajar ternak Banjarnegara, kambing domba Banjarnegara. Nah, dari situ terus ke sini itu karena sering mengadakan kopdar. Di mana waktu kopdar itu kadang kan manggil narasumber. Narasumber yang ahli pada bidangnya itu. Nah, pas terakhir itu kalau tidak salah itu kopdar waktu di Indonesia Power apa ya? Oh, yang gerakan konservasi daerah aliran Sungai Serayu itu di Indonesia Power nih Pak. Pas itu, pas gerakan konservasi itu, kemudian secara kebetulan kan mendatangkan dari Baturaden itu ya? Dari Baturaden. Dari Baturaden, kemudian dokter BPP Baturaden Dokter Nur. Dokter Nur Adianto, kemudian Pak Yanto Lurisae. Mereka kan pakar-pakar semua. Nah, dari situ kemudian kok terus rasanya ini kah mantep kalau ke perah gitu. Tergiur ada hasil harian susu ya Pak ya? Tapi yang tetap setelah itu saya tetap nganu kok ke kandang-kandang yang perah. Oh, tentunya dari situ memantik terus belajar ke kandang-kandang yang sudah jalan di perah. Ya ke tempat dokter Nur juga, ke Mas Arifin, kemudian ke teman-teman yang lain. Oke. Ini berarti Pak Gun juga menjadi agen gerakan daerah aliran Sungai Serayu juga ya, karena di sini kan Pejawaran rawan longsor, terus juga hulu das Rayu. Berarti Pak Gun juga mengkampanyekan di sini untuk menjadi petani desa tidak harus bertani sayur, tapi bisa juga dengan peternak kambing ya juga hasilnya nggak kalah gitu Pak ya? Iya, nggih Mas. Apa ya? Kadang tuh saya malah secara pribadi ke mana ini Politeknik pembibitan itu pembibitannya KLHK lewat ini Pak, daerah apa namanya BPDAS. Nah itu ke pembibitan BPDAS yang di Politeknik Banjarnegara itu minta bibit HPT, ada Indugo Vera, ada Kaliandra, bahkan pernah itu dulu buah-buahan ke teman-teman anggota kelompok tani sudah ditanam. Artinya jadi ini ya, secara pribadi sebagai peternak, Bapak merasa betul bahwa peternak kambing perah itu menjawab masalah ekonomi karena punya hasil susu, hasil cempe gitu Pak ya. Tetapi secara tidak langsung juga membantu pemerintah untuk gerakan konservasinya dengan menanaman pohon-pohon nih Pak ya. Insya Allah Mas. Ini lahannya juga sudah ditanami Kaliandra, Indigo Vera, padahal di tepi apa namanya tepi sungai yang longsor ini Pak ya. Itu sebelah longsor Mas itu. Oh, di belakang, berarti di bawah kandang itu Pak ya? Iya. Kanan kiri longsor. Sana lihat longsor. Ya Pak, lihat sekalian ya Pak. Nah ini Pak Gun lahannya berarti kan lahan integrated farming ini ya Pak. Jadi Bapak bikin kandang di tengah-tengah lahan sekitar 1 hektar. Ini semua hijauan pakatan ternaknya tersedia di lahan ini tanpa keluar dari area ini. Dari lingkungan sini, lahan sendiri. Belum pernah keluar. Untuk saat ini kan jumlah ternak dewasanya kan 30. Kira-kira menurut Pak Gun pengalaman dulu yang pakai apa namanya domba, terus kambing yang dulu belum perah, kira-kira lahan area segini ini bisa maksimal berapa ekor Pak? Berapa ya? Dulu itu waktu domba itu bisa 50 ekor. Ya. Padahal domba kan makannya lebih banyak dibanding itu kambing. Tanpa konsentrat. Iya. Tanpa konsentrat. Kalau sekarang mungkin untuk diangkat 70 ekor berani ya? 70 ekor dewasa itu ya, belum sama cempe. Artinya kemungkinan dengan lahan seperti ini, Bapak bisa pelihara misalnya total jumlah nyawa bisa 100 ekor ya Pak? Berani. Berani ya Pak? Di kambing berani. Artinya Bapak menjadi pionir orang lain pelihara apa namanya nanam sayur atau mungkin
beternak sebagai sambilan, masih kerja di profesi lain, Bapak sekarang sudah benar-benar hanya menjadi peternak? Oke, saya mulus di peternak. Berarti menjadi peternak tok. Mulus. Ya. Okay. Dengan treatment memaksimalkan lahan sekitar 1 hektar, ditanami kaliandra, indigo vera, pohon singkong karet, kebek, wilada, dan rumput-rumputan. Okay. Ini apa Pak? Ini kok jalannya banyak ini Pak? Cacahan. Ini bekas itu rampen lah kalau istilahnya. Yang tidak kemakan ini kan batang-batang kaliandra indigo vera. Artinya semua limbah yang ada di kandang, baik itu kotoran kambing, terus sisa limbah cacah-cacahannya dikembalikan ke lahan lagi. Untuk ini menjadi rumput selebat ini, nanti dicampur dengan dedaunan pepohonan plus konsentrat itu ya Pak ya? Iya. Dan ini cerita artinya Pak Gun sudah mengalami sendiri, benar-benar totalitas tanpa sambilan profesi lain ya Pak? Tanpa sambilan profesi lain. Dulunya katanya pernah ke ini ya Pak, keluar. Buruh. Di mana itu Pak? Di Korea. Berapa tahun? Korea Selatan itu 8,5 tahun. Wow. Buruh Mas, kuli pabrik. Dan sekarang berarti kalau beternak kambing udah berapa tahun Pak? Yang mulai dari domba sekarang? Dari domba berarti sekitar 6 tahun ya kurang lebih. 6 tahun dan diperah baru 8 bulan. 8 bulan, yang perah 8 bulan. Sekarang total sehari berapa liter Pak? Sehari sekarang di angka 14. Saya pakai kalkulator ya Pak. Oke, monggo. 14 kali 30 hari ya. Artinya 1 bulan sudah ada 420 liter. Sekitar, kali murah-murahnya stor pabrik lah ya. Paling murah kita pakai hitungan paling murah 15.000. Artinya sudah ada pemasukan 6.300.000. Sekitar itu. Bapak sekarang ngarit sendiri? Enggak, ada yang bantu. Ada yang bantu. Artinya Bapak sekarang sudah tinggal ngontrol, ngecek kayak gitu ya. Ngerewangi lah. Bantu. bantu. Artinya dengan seperti itu menjadi petani atau peternak ini waktunya sudah cukup longgar. Lahannya ini juga untuk mendukung konservasi, terus pendapatannya juga lumayan ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Padahal ini kan yang perah baru 8 bulan ya, masih proses perintisan. Masih perintisan, masih tahap belajar, terus masih banyak kekurangan lah yang jelas. Kalau misalnya nanti, logika saya lihat karena saya peternak juga, kalau misalnya nanti si cempe-cempe yang tadi Bapak beli kecil itu nanti sudah jadi anak, jadi induk dewasa yang sudah diperah, terus Jawa Randu yang hari ini keluar 2 liter susunya terus dikawinkan dengan sanen, terus anaknya betina itu nanti sudah jadi dewasa. Artinya aset-aset ini kan luar biasa ya Pak ya, istilahnya logika kalkulatornya gitu loh Pak. Belum lagi pohon-pohon kaliandra, indigo vera yang hari ini tanaman ini masih segini, 2-3 tahun yang akan datang kan daya ininya, lebatnya kan lebih tinggi ya Pak ya? Iya. Tapi gini tetap harus dirawat. Harus dirawat. Pemupukan tetap harus. Mungkin apa Pak, ada pesan apa Pak untuk peternak ini istilahnya, terutama yang kita tinggal di daerah rawan longsor di Banjarnegara, yang istilahnya kita juga harus punya kepastian pendapatan sebagai petani, karena kan terkadang ada sebagian orang juga memandang profesi bertani dan peternak ini istilahnya kalangan bawah gitu Pak. Jadi ya khususnya untuk anak rekan-rekan yang usianya masih muda, tidak ada salahnya kalau kita ini lebih baik maju untuk memberanikan diri mencoba sesuatu yang baru, khususnya dalam hal ini di bidang peternakan, daripada terlena mengikuti apa yang sudah orang-orang dahulu dilakukan. Misalnya dari dulu bapak saya petani, ya saya harus ikut petani, bercocok tanam. Lah tetap masih bercocok tanam, cuman yang tadinya bercocok tanam sayur sekarang mulai bercocok tanam ke rumput, ke hijauan pakan ternak,
Karena bagaimanapun juga harga domba, harga kambing kayaknya dari dulu kan belum pernah ada harga domba atau kambing sing terus ora payu gitu ya. Oh, iya, iya. Beda sama hasil-hasil pertanian. Kalau hasil pertanian ketika tidak laku ya memang tidak laku. Dan beda kalau domba kambing kan enggak. Syukur-syukur mau belajar ke ternak kambing perah. Insya Allah prosesnya masih bagus. Luar biasa. Informasi itu dari senior-senior juga malah. Kalau kita ngobrol sama senior-senior malah memberikan semangat yang luar biasa. Berarti kan itu merupakan acuan lah. Mereka yang lebih senior aja seperti itu. Kalau saya sih masih tahap belajar. Artinya ini kami mendapat inspirasi Pak dari Pak Gun yang belajar totalitas, benar-benar ditinggoni, ditongrongi, sudah langsung hasil, bahkan tidak hanya hasil, sudah memberdayakan orang yang Bapak ya dapat hasil, membuka lapangan pekerjaan, dan istilahnya biasanya kan kalau usaha kan kadang kita nggak langsung dapat uang, tapi nunggu setengah tahun, 1 tahun itu. Tapi kalau yang di Perah Bapak lakukan dengan Jawarandu ini kan benar-benar langsung ada pendapatan kan. Itu sih jadi tinggal bagaimana strategi kita lah. Bagaimana strategi kita biar biaya operasional paling tidak bisa terpenuhi. Kita tidak perlu ngambil lagi dari dompet, tapi cukup hasil dari kandang. Oke, tinggal nanti PR-nya adalah perbaikan genetik, memperbanyak, harus itu, memperbanyak jumlah populasi. Tentunya ya dengan memperbanyak penanaman pohon ini ya Pak ya, harus, biar biayanya tertekan. Terima kasih Pak Gun sudah sharing-sharing di channel kami Begi Farm. Begi Farm itu artinya berbagi manfaat. Kami berusaha, Begi itu berbagi, farmnya itu farmnya berbagi manfaat dari dunia peternakan, pertanian. Kami berusaha yang namanya memberi kemanfaatan kan salah satunya informasi. Semoga informasi ini bisa menjadi amal jariah bagi para teman-teman khususnya di dunia pertanian dan peternakan. Saya Maman Fansyah dan Pak Gunawan, terima kasih Pak. Siap, sukses Mas. Amin, amin. Begi Farm.